Lantas pemirsa menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan terakhir pemirsa, tindakan apakah yang melatar belakangi masyarakat berani mengambil jenazah positif COVID-19? Apakah karena emosi sesaat ataukah karena kurang pemahaman pemirsa? Untuk membahas itu saat ini kami sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Saya perkenalkan pemirsa, bersama kami saat ini di studio sudah hadir Prof. Yunus, Faisal Yunus, yaitu merupakan dokter paru. Selamat malam, Prof. Yunus. Enaknya manggil Prof. Faisal atau Prof. Yunus ini? Faisal. Oke, Prof. Faisal. Kemudian di sebelah Prof. Faisal ada dari PBNU, yaitu ada Ki Haji Robikin M.Has, merupakan Ketua Pengurus Harian Tanfiziah PBNU. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian pemirsa saat ini juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Bapak Kunchoro Adiputrianto, merupakan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Selamat malam Pak Kunchoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama saya ingin mungkin ke Pak Kunchoro dulu. Bagaimana pihak dari rumah sakit di Indonesia merespon melihat banyak loh ternyata anggota keluarga yang ngeyel tetap mengambil jenazah dari rumah sakit begitu? Yang pertama tentu saja Perhimpunan Rumah Sakit itu turut berduka ya pada saudara-saudara kita anggota keluarga yang meninggal dunia maksud saya disebabkan karena penyakit COVID. Perhimpunan Rumah Sakit juga prihatin jika ini terjadi karena tentu penjemputan paksa ini akan berpotensi makin menyebarnya COVID-19 ini. Protokol telah dibuat ya. WHO kemudian merujuk pemerintah juga membuat, bahkan protokol ini secara keseluruhan ya itu sudah berulang 4 kali ya, diperbaiki 4 kali sampai di dalamnya ada protokol juga tentang pemulasaran jenazah, tentang penguburan dan sebagainya. Bahkan Majelis Ulama pun juga memberikan satu tuntunan artinya protokol untuk melaksanakan itu. Begitu ya Mbak Tisa, jadi tentu mungkin ada satu komunikasi yang belum maksimal karena melakukan komunikasi itu seperti di rumah sakit pun tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi upayanya seperti apa sih dilakukan oleh pihak rumah sakit sebelum terjadi penjemputan paksa ini? Koordinasinya seperti apa? Mungkin cara komunikasi dengan pihak keluarga ataupun juga berusaha untuk berkomunikasi dengan personil keamanan, Pak Kunchoro? Oke. Jadi begini ya Mbak Tisa, pasien masuk ke rumah sakit misalnya mulai dari IGD misalnya itu sudah ada penjelasan tentang penyakitnya, nanti akan bagaimana dan sebagainya. Itu protokolnya ada ya. Kemudian kalau pasien meninggal pun itu juga sudah ada ya. Bahkan ketika akan menutup diberi kesempatan juga ketika akan ditutup wajahnya untuk melihat dan sebagainya. Jadi penjelasan itu setelah meninggal pun dilakukan pendekatan pada keluarga pasien untuk dijelaskan. Yang tidak terduga adalah penjemputan paksa kan di bangsalnya itu ya. Banyak orang dan sebagainya. Waduh, tentu rumah sakit biasanya itu kalau terjadi seperti itu dia kontak dengan kepolisian, pihak keamanan, dengan dinas kesehatan ya, dan puskesmas yang terdekat dan dinas kesehatan, tentu dalam rangka bagaimana itu tidak membuat gaduh ini ruang publik yang tentu akan mempengaruhi pasien-pasien yang lainnya gitu. Juga penyebaran COVID itu sendiri gitu Mbak. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Prof. Faisal. Prof. Faisal, sebetulnya kalau kita lihat, ini korban ataupun orang yang positif kena COVID-19 ini sudah meninggal. Tapi bahayanya seperti apa? Ketika jenazah dijemput paksa, diambil, dimandikan sesuai dengan syariat-syariat yang mungkin dianggap benar oleh, memang syariat yang benar begitu. Tapi kan kita sudah memiliki protokol sendiri untuk memakamkan COVID-19 ini. Bahayanya seperti apa sih, Prof? Jadi gini, begitu pasien itu meninggal, kan dia terkena COVID, jelas positif kan, jadi artinya dia punya kemungkinan untuk menularkan. Dan kita kan tahu bahwa penularan itu kan bisa melalui kalau dia hidup percikan ludah atau yang lain. Nah, setelah dia meninggal, kan kalau dibersihkan kan orang membersihkan dimandikan, kan mulutnya dibersihkan, anusnya dibersihkan, kan tidak menutup kemungkinan juga ada virus di sana. Begitu juga di badannya kan mungkin saja ada virus, apalagi kalau misalnya dia dipasang infus, gitu kan bekas lukanya kan ada darah, kan virus itu bukan hanya ada di dalam badan, tapi juga di darahnya juga, di cairan tubuhnya, bahkan di ludahnya juga ada. Nah itu kan tidak disadari oleh keluarga virus itu ada.
Padahal kita juga kan jangankan badannya, barang-barang yang sekitarnya juga selalu kita bersihkan kan. Misalnya kan kalau ada orang dia bicara misalnya mejanya bekas itu juga ada, kalau maka itu juga kita kan orang masuk liftnya ditekan itu kan juga kemungkinan ada, maka selalu dianjurkan untuk membersihkan tangan, membersihkan alat-alat tersebut. Berarti persepsi dari masyarakat kalau orangnya sudah meninggal berarti virusnya juga sudah mati gitu, itu nggak benar ya? Karena virus itu masih tetap hidup. Buktinya gini, orang yang meninggal kan kadang kita ambil organnya untuk transplantasi organ. Jadi artinya walaupun dia sudah meninggal masih ada organ itu nggak langsung meninggal semuanya, masih ada yang bertahan. Kan kita kalau mengambil transplantasi dari orang meninggal, udah meninggal baru meninggal kan kita bisa ambil. Nah kita bisa simpan, kemudian kita lakukan transplantasi. Jadi kan kita tidak mengambil organ itu dari orang hidup. Walaupun memang ada sih transplantasi dari orang hidup, misal ginjal, tapi kan juga ada transplantasi dari orang sudah meninggal. Jadi artinya begitu dia meninggal, organnya nggak otomatis mati. Butuh waktu. Butuh waktu, butuh proses. Betul, dan tiap-tiap organ itu berbeda. Berapa lama dia kematian organ tersebut. Termasuk virus corona ini kita juga nggak tahu bisa bertahan berapa lama di jenazah ya? Betul, di luar saja virus itu bisa tahan berapa lama. Bahkan ada mengatakan sampai berapa jam ada di luar. Kalau virus corona yang lalu, misalkan flu burung itu atau MERS, COVID, kita tahu berapa jam, 2, 3, 4 jam. Tapi ini kan virus baru, kita nggak tahu berapa lama. Dan nampaknya virus ini juga lebih infeksius, lebih bertahan lama. Jadi mungkin dia lebih ganas, lebih berbeda dari virus yang lain. Nah itu kita kurang tahu berapa lama dia bisa. Di alat-alat sekitar saya saja kita masih takut, apalagi ada pada orang. Dan orang itu kan dibersihkan, nanti Pak Kiai lebih menjelaskan, orang Islam kan kalau dimandikan harus dibersihkan semua lubang hidungnya, harus dikorek dan segala macam. Nah itu kan mengekspos bahan-bahan yang alam tubuhnya itu keluar. Nah buktinya justru virusnya bisa keluar. Betul. Kan kita juga sudah dengar yang kejadian Tapi kan dicucinya kan kita tahu bahwa dicuci pakai pembersih juga, begitu kan, pakai sabun juga ketika memandikan jenazah. Bukankah justru itu nanti akan mematikan virus di jenazahnya? Ya, tapi kan yang sudah bertebaran keluar kan dimandikan, kan dia bisa melengket pada pakaian orang yang kita takutkan orang yang memandikan itu kan punya risiko. Nah kemudian dia juga berhubungan lagi dengan orang lain, gitu kan. Yang kita juga pernah mendengar yang di Sulawesi Selatan itu pengantar ambulannya bisa positif. Kan? Kita berarti itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah sekarang saya ingin ke Kiai. Beginilah, sebetulnya kita sudah tahu bahwa masyarakat ingin memberikan penghormatan terakhir dengan memakamkan dengan cara yang sesuai dengan syariat yang Islami. Tetapi di tengah pandemi seperti ini, bagaimana suara dari PBNU melihat fenomena ini? Ya, sudah disampaikan tadi, tidak kurang baik pemerintah, MUI, Nahdlatul Ulama dan berbagai ormas lain juga punya perhatian yang serius terhadap COVID-19 ini, termasuk membuat protokol mengenai pengurusan jenazah. Nah di dalam Islam terkait dengan jenazah itu kan kewajibannya adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Nah memandikan sendiri itu tergantung keadaan. Kalau keadaan tidak dimungkinkan dimandikan dengan air karena satu dan lain hal, kalau dalam keadaan pandemi ini seperti yang disampaikan harus dengan misalnya dilakukan tayamum misalnya, itu tidak bertentangan dengan Islam. Begitu pula orang ditaruh, mohon maaf, di peti lalu disolati, dikafani sebelumnya, kemudian ditaruh di peti, disolati, itu juga sudah sesuai dengan ajaran Islam. Tidak perlu mengkhawatirkan itu. Setelah itu kemudian dikuburkan dengan cara yang mati. Nah ini seluruhnya adalah sesuai dengan ajaran Islam. Jangan menganggap bahwa karena ini di luar kebiasaan, yang biasanya keluarga ikut menghormat dengan cara memandikan, begitu pula setelah itu mengkafani sendiri kalau dia cukup paham tata caranya, berikutnya kemudian mensolati di depannya, begitu pula mengantar ke kuburan dan menguburkan. Lalu kita kehilangan tanda petik kebiasaan itu, kemudian menafsirkan tata cara yang sekarang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, keliru. Tapi kalau orang yang melakukan itu berdosa nggak sih? Tentu misalnya saja. Keluarga. Islam begini, Quran, ya Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu biaidikum ila tahlukah. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah ini yang berfirman ini.
Jangan kalian menjerumuskan diri pada kehancuran, pada kerusakan, termasuk kerusakan kesehatan. Itu. Nah, ini di tengah pandemi yang secara medis sudah diterangkan para ahli-ahlinya bahwa virus ini bisa saja tetap menular kepada orang yang hidup ketika dia merawat orang meninggal yang terkena itu. Nah, kalau itu maka perintah agama adalah jauhi. Sebab kalau kena virus berarti merusak diri sendiri. Agama melarang. Berarti agama pun dalam hal ini adalah melarang ya, melakukan katakanlah tata cara penguburan seperti biasanya. Nanti akan kita lanjutkan lagi kembali Pak Kiai, dan kita juga saat ini sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yaitu ada Emil Dardak. Kita akan menggali lebih lanjut pemirsa apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar hal pengambilan paksa jenazah ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Halo, selamat malam Pak Emil.